Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allahu fi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab fi mulazimati ta'ah, bab yang nomor 27, fi mulazimati ta'ah wa tarkil haram, yaitu menetapi taat dan meninggalkan perkara haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sabata maka ketika menetapkan apa ilmu birububiyati dengan bangsa ketuhanan, maksudnya ilmu tauhid atau ilmu ketuhanan. Kemudian ta'ayyana maka menjadi jelas. Ta'ayyana maka menjadi jelas apa al-iqraru pengakuan. Bil ubudiyati dengan ubudiyah. Ubudiyah itu pengabdian. Wa idza taqarrara. Wa idza taqarrara ketika mengakui apa iman fi qalbi di dalam hati, wajibat maka wajib apa taatu taat li Rabbi atas Tuhan seluruh alam, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dulu yang sudah saya terangkan, saya tinggung pada ada ibadah, ada kata-kata ibadah, ada juga ubudiyah. Ada kata-kata ibadah dan ada kata-kata ubudiyah. Nah, ibadah itu karena kita disuruh sholat, ibadah namanya. Karena apa? Karena sholat itu diberi pahala. Nah, rupanya apa? Swarga. Rupanya surga. Atau kita sholat, disuruh sholat. Kalau nggak sholat, diancam, yaitu apa? Neraka. Nah, itu namanya kita masih ibadah. Tapi ubudiyah, nek wis ubudiyah itu pengabdian. Asale kita itu tidak ada, menjadi ada, kemudian dicipta menjadi manusia begini. Kemudian kita sudah dicipta jadi manusia, itu disuruh sholat itu nyembah. Disuruh nyembah atau enggak nyembah itu ora urusan. Kita wajibnya seorang hamba itu yang menyembah pada Tuhannya, baik disuruh ataupun tidak. Itu begitu, enggak usah nanti dikasih imbalan rupanya surga, atau nanti kalau enggak nyembah nanti siksa di neraka, itu enggak urusan. Tapi kewajibannya seorang hamba yang asalnya tidak ada menjadi ada, dicetak ini, kewajibannya adalah mengabdi, menyembah. Wajib menyembah pada Tuhannya, baik disuruh ataupun tidak. Itu namanya ubudiyah. Ini namanya ubudiyah. Nah, ketika kita ada iman di dalam dada, sudah mengatakan mengekrori atau menetapkan keimanan di dalam dada, maka wajib taat pada Tuhannya. Itu wajib, karena sudah iman bahwa pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Itu di dalam hati seperti itu sudah berarti kita diwajibkan untuk taat apa yang diperintahkan Allah. Sekarang iman itu bagaimana? Al-imanu iman iku nau'ani, ada dua macam. Dohirun, yaitu pertama iman secara dohir, wabatinun, dan iman secara batin. Maksudnya dohir itu bisa dilihat, nek batin itu tidak bisa dilihat. Fadohiru yang utai iman yang secara dohir itu apa saja? Anutku ngucap bilisani dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dengan lisan. Itu namanya iman secara dohir. Sekarang secara batin apa? Wal batinu utawi iman secara batin wal itikadu, keyakinan bil qalbi, di dalam hati. Itu yakin nek Tuhan itu cuma satu, yaitu Gusti Allah yang wajib disembah. Yang lain tidak wajib. Yang lain itu bukan Tuhan, enggak wajib disembah. Wal mu'minuna utai orang-orang mukmin iku mutabayyinuna, menjelaskan sapa si mukminun
fi manazilil qurbi, di dalam tingkatan derajatnya dekat dengan Allah. Mutafawwatuna, yang diputuskan fi darajatit taati, di dalam beberapa derajatnya taat. Jadi sekadar apa kita taat kepada Allah, ya sekadar apa kita dekat dengan Gusti Allah. Itu intinya seperti itu. Jadi derajat orang itu dekat dengan Allah dimulai dari derajat taatnya itu kepada Allah. Semakin kadar taatnya itu besar kepada Allah, maka derajatnya semakin dekat dengan Gusti Allah. Itu intinya seperti itu. Terus wal imanu jami'un lahum biqadri khattin kullu wahidin minhum minal mauhibati wa tamkinuhum min ulwil martabati fil ikhlas lillahi. Iman itu dikumpulkan atas orang mukmin biqadri khattin, dengan kadar khattin. Khattin itu pelanggaran. Kulawakitin, atas setiap seseorang, minhum, dari orang mukminin, min mauhibi wa tamkinihi man ulim marobati fil ikhlas. Jadi ketika kita melakukan perintah Gusti Allah misalkan, ya, melakukan perintah Gusti Allah, setiap mukmin itu dari kadar dari garisnya, garis apa? Dari garis keikhlasan melaksanakan perintah Gusti Allah. Nah, seperti itu. Karena apa? Semakin dia ikhlas melaksanakan perintah Gusti Allah, berarti semakin derajatnya itu semakin tinggi di hadapan Allah. Maknanya dia semakin dekat dengan Gusti Allah. Nah, semakin ikhlas. Nah, karena wataukilu, sekarang dijelaskan ikhlas nanti apa, tawakal itu apa? Wataukilu tawakal alaihi, atas Allah, waridho, dan ridho bi hukmihi, dengan hukumnya Gusti Allah. Nah ini dengan semakin ikhlasnya dia melaksanakan perintah Gusti Allah dan tawakal atas Gusti Allah serta ridho atas hukumnya Gusti Allah, tidak menentang. Nah itu semua adalah tingkat marotib, tingkat derajat kita kepada Allah, itu merasa Allah itu dekat dengan kita. Karena apa? Semakin tinggi keikhlasan kita dalam melaksanakan satu kewajiban Gusti Allah itu, dan tawakal kita pasrahkan kepada Allah, dan serta ridho atas hukum-hukum yang diberlakukan kepada Allah kepada kita, itu semua akan membuat kita derajatnya itu semakin dekat dengan Gusti Allah. Fa'amal ikhlasu fa'alla yatlub al abdu bima ya'malu jazaan minnal khaliq. Ini loh, cara Imam Ghazali. Cara Imam Ghazali yang gini kitab tasawuf ini, bahwa sing diarani ikhlas itu adalah seorang hamba itu tidak mencari balasan. Ya, seorang hamba itu atau tidak mencari balasan dari khaliq, dari penciptanya, dari Allah, dari apa yang dia lakukan. Nah, ini loh. Ini namanya ikhlas. Jadi misalnya Allah mengatakan bahwa kamu taatlah pada saya, taati Allah, taati Rasul. Maksudnya taatlah pada Allah dan Rasul, maka nanti balasannya adalah surga. Walaupun ada keterangan seperti itu, tapi seorang hamba itu kalau tingkatan ketaatan kita, keikhlasan kita semakin tinggi, maka kita melakukan sesuatu, melakukan amal sesuatu, itu tidak ada minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mbok kuwi dibalas apa ora, yang penting kita melaksanakan satu kewajiban, satu ketaatan. Itu begitu, itu namanya ikhlas. Ya, intinya seperti ini lah. Cara apa jenenge? Cara akali, masuk akalnya begini. Misalkan kertas ini putih apa enggak? Putih ya. Kalau kertas sampean muni bilang kertas putih saja harus dibayar, tak bayar. Kok ngomong putih kok tak bayar? Itu logika yang enggak masuk logika. Artinya apa? Nek wis kita melaksanakan satu
bahwa kita itu asalnya gak ada terus diadakan menjadi hamba. Terus kita mengurus sholat, pengen hadiah surga, itu secara logika nggak masuk akal. Lah memang kewajibannya seorang hamba, seorang yang makhluk, karena diadakan, karena diciptakan, memang kewajibannya itu menyembah. Ora usah golek balasane swarga. Dibalas surga atau enggak itu enggak urusan. Makanya cara Syekh Asyadili, Abu Hasan Asyadili, sampai ditakdir sujud di dunia ini sudah luar biasa. Takdir sujud itu sudah biasa, luar biasa. Enggak mikir engkau dibalas swarga, apa engkau diterima dibalas neraka, itu enggak ada urusan. Kita itu ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Karena bagaimanapun kita memang punya kewajiban, seorang makhluk itu menyembah pada Tuhannya. Nah, aku belum nyembah kowe lho Gusti, yang penting aku diwehi ujrah, diwehi apa balasan. Loh semacam itu. Dan cara nalar kan nggak mungkin. Memang dia itu di siapa? Dia itu kan dicetak oleh Tuhannya. Ya kewajibannya dia menyembah gitu loh. Diwehi pahala atau enggak, diwehi surga atau enggak, itu gak urusan. Nek cara tasawuf ngono, Pak. Nah, ini sampean sholat, sampean puasa, sampean melakukan amal baik yang lain, itu rasa golek pahala. Udah maksudnya seperti itu. Tapi golek ridhone Gusti Allah yang dicari. Anta matlubi waridoka, anta maksudi waridoka matlubi. Engkau yang saya tuju dan ridho engkau yang saya cari. Nah, seperti itu. Lah wis ridho gampang, kabeh ku gampang wis diridhoni pangeran. Seperti itu. Lagi rada naik kelas ini. Ora kok kelas TK ae. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diceritakan anna khususnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala bersabda Nabi, la yakun ahadukum kal bisu'i in khafa amalun walakal ajiri su'i illam ya'ud ajran lam yakmal. Jangan jadi salah seseorang dari kalian itu seperti asu galak, seperti apa jenis anjing galak. In khafa, jikalau takut salah satu dari kalian itu amalun bekerja wakal ajiri, dan jangan jadi kalian seperti pedagang jelek, pedagang yang nakal. In lam yahud, yang tidak ada bati, tidak ada apa namanya bati, laba untung. Apa nih ajron untungnya? Lam yakmal, tidak bekerja sebagai pedagang jelek tadi. Ini jadi Kanjeng Nabi. Kalian semua itu jangan seperti jadi anjing yang galak tadi. Jikalau takut pada kalian untuk beramal, saya mau bekerja tapi di situ ada anjing galak. Ya, ketakutan kita itu karena di situ ada anjing galak. Sama seperti kita melaksanakan sholat karena takut neraka, disiksa neraka itu memang sangat pedih. Takutnya kita itu nanti kecemplung neraka. Neraka itu bayangannya memang diterangkan sangat luar biasa pedihnya. Nah, tapi takut neng neraka. Lah itu melakukan satu pekerjaan, satu ibadah yang hanya takut sama neraka. Nah, itu seperti itu. Terus jangan seperti pedagang itu tadi, pedagang yang nakal itu tadi. Nek gak untung aku gak kerja. Lah saya melakukan sholat untungnya apa? Seperti itu. Saya melakukan ibadah yang lain untungnya apa? Diwai swarga ta enggak? Nek gak diwai swarga aku gak mau sholat. Nah, seperti itu. Itu seperti itu, hitung-hitungan seperti itu cara Kanjeng Nabi. Jangan jadi seperti itu. Artinya apa? Artinya kita dicetak sebagai hamba itu ya kewajibannya memang menyembah. Dikongkon orang memang kewajibannya menyembah. Tapi Allah menyuruh kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh atau tidak, kita memang berkewajiban menyembah Gusti Allah, mengabdi ning Gusti Allah. Jadi yang cari kita itu sebenarnya ridhonya. Nah sekarang itu bukan nanti ridho di akhirat, tapi sekarang itu sudah kita cari bahwa Allah itu hidup mulai awal sampai akhir. Dan yang hidup mulai awal sampai akhir. Kita
Berpikirnya kita mencari ridhonya nanti di akhirat. Lu kesuwen sampai lu bagaimana? Allah itu hidup, zat yang hidup di akhirat saja apa sebelum itu? Kan sebelum itu sudah hidup, zat yang hidup sampai nanti tidak akan mati. Nah, itu seperti itu. Mestinya mencari ridho ya sampai sekarang. Dimulai dari sekarang ketika kita hidup di dunia ini. Mencari ridhonya sapa? Gusti Allah. Bukan nanti di akhirat. Itu sudah nggak bisa lagi. Kalau mencari ya sekarang ini, mencari ridhonya Allah, baru oleh Allah ridho. Nah, Allah hidup itu bisa ridho, bisa enggak, kan begitu. Sama dengan kita loh. Artinya kita hidup itu kan bisa seneng, bisa enggak, bisa rela, bisa tidak, kan seperti itu. Allah mempunyai sifat ya seperti itu. Jadi bisa hidup, bisa ridho, bisa enggak. Mencari ridhonya bukan nanti di akhirat, tapi sekarang ketika kita hidup di dunia. Harusnya seperti itu. Tapi akeh-akeh uang, akeh-akeh manusia itu melupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dasarnya ini surat Haji ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatan inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Wa minan nasi, dan iku setengah dari manusia, man utawi orang yak butuh yang nyembah sapa orang Allah pada Gusti Allah ngalah harfin atas ujung. Fa in asabahu jika menimpa pada orang apa khairun kebaikan, itma'anna maka tenang bihi dengan orang itu tadi. Bihi dengan orang itu tadi. Wa in asobatu jika menimpa pada orang tersebut apa fitnatun fitnah ingkolaba maka berbalik arah sapa orang itu ngala wajhi atau wajahi orang itu. Khosiro maka rugi sapa orang itu adunya pada dunia wal akhirah dan akhirat. Artinya orang ini, ayat ini menerangkan tentang sebagian pertingkahannya orang mukmin. Orang mukmin sing tingkai seperti orang kafir. Jadi ada orang menyembah Allah itu ujung, maksudnya ujung ini untuk kepenak, untuk rezeki, untuk proyek banyak. Wes serah kafir karuan. Boleh mujud paling dhisik dhewe umpamane. Kan banyak orang seperti itu juga. Karena di sini waminan nasi, setengah dari orang itu menyembahi seperti itu. Menyembahi Gusti Allah itu nek dalam keadaan senang, wes serah kafir karuan. Khairu nitma'an nabi. Tapi lek is gawe untuk proyek wa in asobatu fitnah ingkola bawaju malik raine ra salat. Nah, ya, wis ora salat bisa. Semacam itu kan. Itu enggak ada loh, enggak ada, tapi Qur'annya menyatakan seperti ini. Ada. Ya pertingkahannya orang itu ada sebagian orang mukmin yang tingkahnya seperti orang kafir ini. Ngibadahi mucuk. Dan cara bahasa Jawa itu ngibadahi harfin itu mucuk maksudnya elek entuk enak. Wah dia khairun ma'an nabi. Wah tengir karuan. Begitu proyeknya hilang, gak entuk blas, ngoyek rezekine. Akhirnya ingkola bawaju malik raine blas ora salat nek bedabul. Nah semacam itu juga banyak orang seperti itu. Nah itu pertingkahannya kata Mbah Mun dulu, pertingkahannya orang mukmin tapi tingkahnya seperti orang kafir. Seperti itu Pak. Loh, wong sing mukmin piye lek mukmin sejati? Mukmin sejati itu tadi bahwa kita disuruh nggak disuruh itu kita melaksanakan ya nyembah Gusti Allah, itu disuruh nggak disuruh kita nyembah Gusti Allah, bukan karena ingin mendapat upah rupane swarga, atau bukan ingin karena ketakutan karena nanti kalau nggak melaksanakan sholat itu dibakar di nerakane Gusti Allah. Kita hanya bismillah, kita melaksanakan ketaatan ini mencari ridhone Gusti Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.